Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Di sini adalah materi pendidikan agama Islam kelas 11 tentang peran dan keteladanan ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Ulama yang pertama adalah Hamzah Al-Fansuri. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme atau wahdatul wujud. Apa sih wahdatul wujud itu? Yaitu meyakini adanya kebersatuan wujud Tuhan dengan alam termasuk manusia. Karena sebenarnya alam tidak wujud, hanya Tuhanlah yang berwujud hakiki. Selain itu, Fansuri juga senang menulis puisi. Hamzah Fansuri adalah tokoh Islam yang menyebarkan Islam melalui saluran penyebaran agama Islam yang dikenal dengan tasawuf. Adapun keteladanan beliau, yang pertama adalah menyebarkan Islam sesuai budaya. Yang kedua, berdakwah dengan sesuatu yang disenangi kebanyakan orang. Dan yang ketiga, meninggalkan jejak Islam dengan karya tulisnya. Kenapa sih kita harus menyesuaikan dengan sesuatu yang disenangi kebanyakan orang? Ya, karena dakwah itu kan kita harus menyesuaikan kondisi. Misalkan budayanya lagi viral-viralnya tentang puisi, makanya Hamzah Fansuri ini berdakwahnya lewat puisi. Nah, seperti itu biar nyambung gitu ya sama kaumnya. Nah, karya-karyanya ada banyak sebenarnya, tapi saya tulis cuma 3 aja. Yang pertama, syair si burung pipit, yang kedua syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir ya. Lanjut, kita bahas ulama yang kedua adalah Nuruddin bin Ali Al-Radiri. Beliau berasal dari India. Pendidikannya dimulai dari tanah kelahirannya dan berlanjut ke kota Tarim. Beliau mempunyai kekhasan keulama di masanya. Kontribusi keulamaannya dapat dilihat dari berbagai bidang kajian Islam, antara lain kalam dan tasawuf, fikih, sejarah, akidah, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan beliau seorang tokoh yang disegani secara keilmuan dan ketokohannya. Adapun keteladanan beliau yang bisa kita contoh, yang pertama adalah semangat dalam menuntut ilmu, yang kedua selalu menyebarkan dakwah Islam, dan yang ketiga menjadi orang yang mulia dengan ilmunya. Karena di Al-Quran dijelaskan ya bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Karya-karyanya yang pertama Bustan Al-Salatin yang artinya taman raja-raja, yang kedua Siratal Mustaqim yaitu jalan yang lurus, yang ketiga Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqaid, dan yang keempat Fawaid Al-Bahiyah. Lanjut. Ulama yang ketiga adalah Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili. Beliau adalah orang Melayu dari Fansur. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh, lalu pergi ke Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Disebutkan, ia berguru pada 19 ulama di berbagai bidang ilmu agama, ditambah lagi 27 ulama yang berhubungan akrab dengannya. Nah, sejak 1661, Asingkel mengajar di Aceh. Dia sangat perhatian agar para muridnya mendapat pemahaman Islam yang baik, teguh kesolihan, dan terhindar dari kesalahan. Keteladanan beliau yang bisa kita contoh, yang pertama, rela menuntut ilmu walau sampai ke tempat yang jauh. Yang kedua, menyalurkan ilmunya untuk sekitar. Dan yang ketiga, sangat perhatian kepada muridnya. Nah, ini nih saya paling suka ini, sangat perhatian kepada muridnya. Masya Allah banget ya, jarang tahu guru yang sangat perhatian kepada muridnya itu dalam hal yang benar gitu loh. Perhatiannya agar muridnya itu jadi murid yang solih dan terhindar dari kesalahan. Karya beliau adalah Mawaiz Al-Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Yang kedua, Tarjuman Al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Dan yang ketiga, Ceramah Hadis 40, buku ceramah hadis dari koleksi 40 kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini mengumpulkan hadis 40 ini, mesti kalian udah tahu ya Imam An-Nawawi itu siapa, udah viral banget pokoknya.
Terus lanjut ya, ulama yang keempat, Syekh Yusuf Tajul Al-Kholwati. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Beliau memiliki minat belajar yang menggebu serta memiliki kecerdasan saat kanak-kanak. Usia 8 tahun, beliau sudah tamat mengaji, mempelajari ilmu sorof, nahwu, dan mantik. Setelah banyak belajar, beliau kemudian ditunjuk Sultan Ageng Tirtayasa untuk mendidik Kesultanan Banten tentang agama Islam. Selain itu, beliau juga menyebarkan dakwah di Afrika. Dan karena banyak jasanya, maka Syekh Yusuf digelar sebagai pahlawan nasional. Nah, keteladanannya, yang pertama beliau memiliki minat belajar dari kecil. Yang kedua, banyak berjasa dalam dakwah. Dan yang ketiga, untuk menjadi pahlawan perlu kerja keras dan perjuangan yang besar. Nah, jadi ini poin pertama ini ya, bisa benar-benar kita contoh banget kalau udah punya anak, dikasih gimana ya, kasih mereka tuh semangat biar gimana caranya minat belajarnya tuh dari kecil kita didik, banyak membaca buku. Jadi insya Allah nanti dewasanya udah suka banget membaca buku, nanti insya Allah cerdas lah ya, karena uh, membaca itu kan jendelanya ilmu. Nah, karyanya beliau adalah Safinatun Najah, ini tentang fikih ya. Dan yang kedua Zubdat al-Asror. Nah, berikut ini ya, ada 4 ulama yang kita itu bisa mencontoh mereka dari Masya Allah, dari menuntut ilmunya yang tinggi, terus dakwahnya juga menyesuaikan gimana kondisi dan situasi, terus bagaimana setelah menjadi guru itu mereka juga mendidik murid-muridnya itu supaya menjadi murid yang solih dan terhindar dari kesalahan. Masya Allah ya, banyak banget yang perlu kita contoh supaya kita itu benar-benar lebih giat belajar, terus dakwah kita setelah punya ilmu kita juga menyalurkan ke orang lain gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.